Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat pada pagi hari ini? Pak Asda doakan semoga teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan buat kita semua. Baik, sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selesai. Oke, teman-teman. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan pertemuan ke-4 ya. Oke. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu masih tentang kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. 3.1 itu apa? Yaitu menentukan pokok pikiran, teks lisan dan tertulis. Adapun kompetensi dasar 4.3.1 yaitu menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Oke, sebelum lebih lanjut ke pertemuan berikutnya, Pak Asda akan mereview dulu atau mengulas terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari kemarin. Kemarin kita sudah belajar mengenai mengidentifikasi pokok pikiran dari gambar cerita. Oke, di sini ada beberapa gambar menunjukkan sebuah kisah. Untuk misalkan kita ambil contoh tentang Malin Kundang. Nah, kira-kira gambar ini apa kemarin? Oke, ini pokoknya adalah masa kecil Malin Kundang. Berikutnya gambar kedua, contoh kedua yaitu kita bisa menentukan ide pokoknya apa kira-kira? Oke, misalkan di sini Malin Kundang ditinggal merantau oleh sang ayah. Atau bisa juga misalkan ide pokoknya Malin Kundang ditinggal merantau. Dan teman-teman bisa menentukan dengan kalimat sendiri ide pokoknya. Dengan kata-kata sendiri maksudnya. Oke. Sekarang ada gambar ketiga di sini. Misalkan kita ambil ide pokok Malin Kundang pergi merantau. Oke. Dari contoh-contoh kemarin tentang ide pokok, tentunya teman-teman sangat mudah bukan dalam menentukan ide pokok dari buah gambar cerita. Jadi teman-teman, sekarang setelah menentukan ide pokok, maka materi berikutnya adalah kita akan memasuki materi yang baru, yaitu mengembangkan ide pokok dari gambar cerita. Nah, sekarang teman-teman akan mengembangkan ide pokok dari yang sudah kita kembangkan kemarin. Seperti yang tadi, ide pokok tadi kita kembangkan lagi menjadi sebuah paragraf. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan metode yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu kita hanya mengembangkan dengan menggunakan kalimat pengembang dari ide pokok yang sudah kita dapat atau yang sudah kita tulis. Nah, di sini dari ide pokok tersebut kita akan mencoba mengembangkan ide pokok. Nah, ini adalah contohnya. Kita ambil saja contoh judulnya adalah Malin Kundang. Nah, ide pokok yang tadi yaitu masa kecil Malin Kundang. Nah, sekarang kita kembangkan lagi dengan menggunakan beberapa kalimat pengembang. Yuk kita baca sama-sama. Pada zaman dahulu kala, tinggallah sekeluarga kecil yang miskin terdiri dari ayah, ibu, dan satu orang anak laki-laki. Dalam keseharian mereka, sangatlah sulit, hanya hidup dalam pas-pasan saja dan terkadang mereka sulit untuk mendapatkan makanan. Anaknya yang bernama Malin Kundang terbilang sangat nakal.
setiap hari hanya bermain dan mengejar ayam peliharaan orang tuanya. Setiap kali berhasil menangkap, ayam itu selalu disiksa olehnya. Nah, itu adalah contoh dari pengembangan ide pokok berdasarkan gambar cerita. Jadi teman-teman, sekarang bisa mengembangkannya dengan beberapa kalimat pengembang yang sudah teman-teman ketahui pada pelajaran sebelumnya. Nah, berikutnya contoh kedua, yaitu ide pokok yang tadi, malin kundang ditinggal merantau sang ayah. Nah, ini juga sama, kita menggunakan kalimat pengembang untuk mengembangkan ide pokok tersebut. Yuk, mari kita baca bersama-sama. Suatu hari, ayahnya yang merasa hidup ini harus berubah dan mencoba merelakan meninggalkan anak dan istrinya demi mencari nafkah merantau ke negeri seberang yang kata kebanyakan orang di sana bisa mendapatkan uang yang banyak jika berhasil. Ibunya dan Malin bersedih ketika mengantarkan ayahnya ke pelabuhan untuk berangkat merantau. Baik, teman-teman, dalam mengembangkan ide pokok itu tetap menggunakan perlakuan yang sama dengan beberapa kalimat pengembang. Meskipun hanya 2 kalimat, itu sudah menjadi sebuah paragraf. Nah, teman-teman, dari contoh-contoh paragraf tadi, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf tadi, tentunya sangat mudah, bukan? Nah, sekarang tugas teman-teman adalah silakan buka modul bahasa Indonesia yang sudah dipegang. Kemudian, bacalah petunjuknya. Setelah itu, silakan teman-teman kembangkan ide pokok yang sudah teman-teman buat kemarin, pada minggu kemarin, pada pertemuan sebelumnya. Buatlah ide pokok itu menjadi sebuah paragraf, setiap ide pokoknya. Kemudian, setelah menjadi sebuah ide pokok, silakan disusun kembali agar paragraf tersebut menjadi berurutan, berdasarkan urutan yang sudah teman-teman urutkan kemarin. Oke. Kalau begitu teman-teman silakan selamat mencoba, dan Pasda cukupkan sekian. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan dalam mengerjakan segala sesuatunya dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata Pasda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat mencoba. Teman-teman